everyone, kembali lagi di SMPC Podcast. Kali ini kami menghadirkan dua bintang tamu spesial. Boleh dong perkenalkan diri kalian dulu? Evelyn dulu. Perkenalkan, saya Odilia Evelyn dari kelas 5B SD Sin Carlos Bengkulu. Kalau aku perkenalkan, nama aku Rizal Anastasia, biasa dipanggil Cila. Aku dari siswi SMP Sin Carlos Bengkulu. Sebelumnya, selamat ya atas prestasi kalian di Ostarnas kemarin. Kalian meraih juara 3 kan? Iya. Gimana sih perasaan kalian pas dengar pengumuman kalau ternyata kalian menang Ostarnas? Pengumumannya pasti kita kayak kaget, terus juga kayak seneng lah pastinya. Terus juga bangga, ternyata perjuangan selama hampir setahun ini menyusun proposal, menyusun video, dan segala macam itu ternyata membuahkan hasil gitu. Perasaan saya senang dan sangat bersyukur karena perjuangan saya selama 1 tahun ini tidak sia-sia, dan ini juga pertama kali saya memenangkan juara Ostarnas. Keren banget. Apa sih yang motivasiin kalian untuk mengikuti kompetisi penelitian ini? Dan kenapa kalian milih bidang IPS Humaniora? Saya memilih IPS Humaniora karena saya tidak terlalu minat untuk ke MIPA. Jadi saya lebih memilih untuk IPS karena saya ahli dalam bidang IPS, tidak dalam bidang MIPA. Kalau aku memilih bidang IPS Humaniora karena IPS sendiri berbagai macam ya. Ada ekonomi, ada sejarah, sosial budaya, dan sebagainya. Jadi itu bisa memilih bagian bidang yang sesuai dengan kemampuan saya juga ternyata tidak terlalu susah dalam menjalankan penelitian di IPS Humaniora ini. Jadi saya pilih gitu. Menarik banget ya. Bisa nggak sih kalian ceritain tentang penelitian kalian? Kayak mungkin lebih detail kalian bikin penelitian apa gitu. Kalau aku IPS Humaniora ini spesifiknya aku ambil tentang ekonomi. Jadi tentang perubahan pendapatan para pedagang kain batik Besurek Bengkulu dari masing-masing selama kemudian juga sebelum dan juga pasca pandemi COVID-19. Saya bandingkan berbagai macam pendapatan mereka dari masing-masing periode tersebut dan juga berusaha untuk menemukan strategi terbaik bagi mereka dalam meningkatkan penjualan mereka. Begitu. Saya memilih bidang IPS karena karena saya hanya bisa di bidang IPS. Saya memilih penelitian cara orang tua memfasilitasi anak untuk memilih ekstrakurikuler. Saya memilih itu karena saya ingin tahu seberapa besar peran orang tua dalam pemilihan kegiatan ekstrakurikuler atau cara orang memfasilitasi. Pasti selama penelitian ini, walaupun mungkin kalian merasa segampang, pasti ada tantangan dong. Kayak gimana sih contoh-contoh tantangan yang kalian hadapin selama melakukan penelitian ini? Selama saya melakukan penelitian, saya rasa saya tidak ada permasalahan atau kesulitan dalam melakukan penelitian ini. Kalau saya tantangannya pasti saat proses pengumpulan data, karena pengrajin kain batik Besurek Bengkulu ini semuanya telah menggunakan metode karyawan atau sistem karyawan, sehingga saat melakukan wawancara pastinya membutuhkan data yang diambil langsung dari narasumber yang telah mengalami periode-periode tersebut, sehingga saya harus membuat janji terlebih dahulu dalam memastikan data yang saya peroleh ini valid, begitu. Pas kamu ngalamin kesulitan itu, gimana sih cara kamu untuk kayak survive gitu? Karena tadi aku bilang kayak sulit buat tentuin waktu wawancara, pastinya aku buat janji dulu dengan para owner atau juga kayak kasih tahu karyawan-karyawan mereka buat dimintain kasih tahu ke ownernya buat melakukan wawancara gitu, melalui kasih tahu tujuan penelitian aku tuh apa. Gimana sih perasaan kalian pas pertama kali kayak presentasi di depan juri-juri? Ya pasti ada gugup ya, tapi gimana sih? Terus apa aja persiapan yang kalian lakuin sebelum presentasi di depan juri? Rasanya pertama kali saya presentasi sedikit gugup dan takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Tapi karena saya percaya diri dan dari semangat guru-guru, saya lebih percaya diri untuk melakukan presentasi tanpa ada rasa gugup atau takut. Aku pastinya pas presentasi itu awalnya gugup ya, tapi pas panjang presentasi ternyata nggak terlalu tegang. Terus juga juri-juri yang aku tuh kayak friendly, terus juga jadi dibawa enjoy aja presentasi, jadi tidak terlalu tegang juga. Terus untuk sebelum presentasi pastinya persiapannya banyak, kayak mulai latihan terus, kayak dari PPT yang dipersiapkan. Terus juga saya bisa
kayak percaya diri dalam melakukan presentasi dengan mengingat kembali semua motivasi yang telah orang-orang sekitar saya telah berikan gitu. Ya berarti jurinya asik banget sih ya, kayak nggak sungkan sih, lebih kayak santai gitu. Iya, nggak terlalu tegang. Ada nggak sih kejadian menarik ataupun lucu saat kalian presentasi di depan juri? Kalau saya dalam melakukan penelitian ini, saya tidak ada rasa hal lucu dari juri atau dari guru selama saya penelitian. Kalau aku pas sesi tanya jawab ya, itu jurinya awalnya memang menanyakan hal-hal yang berurut, yang kayak mengacu pada penelitian saya. Tapi semakin waktunya mau habis nih, terus jurinya kayak penasaran tentang batik Busurik Bengkulu, kayak ditanyain, terus kayak cara pembuatannya gimana, dibandingkan emang sama pembuatannya sama batik Jawa, terus motifnya apa aja sih gitu-gitu. Jadi kayak menarik gitu, dia kayak Emang penasaran. batik Busurik asal Bengkulu ini emang menarik banget. Saat kalian lakuin penelitian, gimana sih cara kalian untuk mengumpulkan data? Apakah kalian lakuin wawancara, survei, atau apa? Kalau aku dalam melakukan penelitian ini, aku menggunakan metode penelitian kualitatif di mana diberikan kuesioner menggunakan Google Form dan wawancara kepada 7 orang tua dan 7 anak kelas 5 SD. Kalau aku juga sama menggunakan penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, di mana saya melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, dan juga angket atau kuesioner. Angket-angket ini saya gunakan dengan menggunakan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan relevan, dokumentasi juga sebagai data pendukung. Ada nggak sih momen atau interaksi yang menarik pas kalian wawancara dengan narasumber? Kalau aku selama penelitian tidak ada. Kalau saya ada, kan saya telah menanyakan beberapa hal berdasarkan daftar pertanyaan untuk wawancara yang telah siapkan. Ternyata narasumber saya ini kayak menambahkan berbagai macam wawasan atau pengetahuan baru bagi saya. Contohnya motif dari daerah Bengkulu ini ternyata tidak hanya bunga rafflesia. Ternyata juga ada kaligrafi lain yang ternyata berbeda dengan batik Busurek. Ternyata dia berasal dari Rejang Lebong gitu. Jadi ada beberapa motif tertentu yang ada di Bengkulu, ternyata asalnya bukan dari Bengkulu gitu. Jadi kayak unik gitu. Berarti kita dapat mempelajari hal-hal baru banget juga ya. Ya. Apa sih momen paling seru atau menyenangkan yang kalian alami selama melakukan penelitian? Momen paling seru adalah selama wawancara di situ saya bertemu dengan kawan saya, tertawa, dan itu pun sangat seru karena itu yang diwawancarai teman saya. Ada beberapa teman yang juga saya kurang berinteraksi, tapi saya lebih senang melakukan wawancara daripada angket karena itu wawancara adalah hal yang seru. Kalau aku hal yang paling seru tuh pas pengumpulan data sama guru pembimbing saya, yakni Bu Anas. Jadi itu tuh seru banget karena kan saya memang sendiri, nggak ada kelompok. Jadi kalau sama Bu Anas tuh bisa bertukar ide sama-sama, nyusul proposal sama-sama, perbaikannya gimana, diajarin nanti presentasi yang baik dengan mana gitu. Terus juga kayak kita kayak mengunjungi toko-toko bareng siang-siang, itu seru sih. Momen paling berkesan menurut aku. Boleh dong love you buat Bu Anasnya, Cila. Love you, Bu. Ada nggak sih momen tak terlupakan selama Ostarnas? Misalnya sesuatu yang membuat kalian kayak ketawa ataupun kayak tegang pas wawancara? Ada. Pas kegiatan Ostarnas, kalau pas kegiatan Ostarnas tuh paling seru tuh ketika setelah kita melakukan lomba ya, ketika tanggal berapa kurang tahu, tapi setelah hari lomba itu kita ada kegiatan kayak mengunjungi kampus-kampus gitu, dan kita dibagi menjadi beberapa kelompok dan dipertemukan dengan anak-anak tarakanita wilayah lain gitu. Jadi situ kita kayak kenalan, menambah jaringan luas dengan anak-anak dari wilayah tarakanita lain, dari Surabaya, dari Jogja dan sebagainya. Itu seru sih kenalan gitu. Hal seru yang saya alami selama Ostarnas bisa berkenalan dengan anak-anak tarakanita lainnya, seperti anak tarakanita Surabaya, Jogja, Jakarta, dan lain-lain. Dan saya juga bisa mendapatkan teman baru di sana dan berinteraksi lebih lanjut bagaimana seperti kotanya dan apa lomba yang diikuti untuk Ostarnas ini. Tadi kan Evelyn bilang kalau ketemu orang-orang dari luar daerah lain ya. Gimana sih pengalaman atau perasaan kalian pas ketemu orang-orang hebat juga seperti kalian dari luar daerah?
Perasaan saya senang dan di situ saya juga merasa bahagia karena saya juga dapat menemukan teman yang sepadan dengan saya seperti anak kelas 5. Di situ juga asik bermain dan berteman dengan teman-teman yang ada di sana. Aku juga senang sih karena ternyata aku bisa dikasih kesempatan buat ketemu anak-anak lain dari daerah lain. Terus juga kayak jadi tukar pikiran sama-sama, sharing ide, sharing pengalaman sama-sama yang mungkin bisa mengandung nilai-nilai yang sangat-sangat kayak berfungsi lah buat masa depan gitu. Sebagai siswa SMP ya, apalagi Cila kan udah ikut penelitian ilmiah ini dari kelas 7. Apa sih pesan-pesan kamu buat adik kelas ataupun teman-teman seumuran kamu yang pengen ngikutin lomba penelitian ilmiah kayak kamu juga? Kalau menurut aku, kalian bisa pilih sesuai bidang yang kalian mungkin minati atau kalian menarik deh gitu. Terus juga kalian bisa pilih guru pembimbing yang kalian pengen yang mana. Terus juga kalian bisa konsultasi dengan guru pembimbing tersebut, bertukar ide. Karena kan guru pembimbing itu biasanya kayak kasih saran, masukan, apa sih yang kurang gitu. Jadi pasti sangat berguna buat mereka kasih informasi tentang penelitian yang mereka ambil gitu. Nah sekarang buat Evelyn ya, kamu kan masih SD ya, jadi kayak apa sih harapan kamu untuk masa depan penelitian kamu di bidang IPS Humaniora? Harapan aku semoga aku bisa lebih baik dalam menjalankan penelitian dan saya berharap semoga saya diberikan kesempatan lagi buat untuk mengikuti Ostanas karena Ostanas itu seru dan menambah wawasan untuk kita. Kalau bisa nih, kalian menyampaikan terima kasih sama orang yang paling berjasa membantu kalian. Siapa sih yang mau kalian bilang makasih dan kenapa? Boleh kok. Saya ingin berterima kasih kepada guru pendamping saya yaitu Bu Gita karena Bu Gita telah mendampingi saya lebih dari 1 tahun dan pendamping lainnya beberapa pendamping karena saya masih SD ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah mendampingi saya terutama Bu Gita. Terima kasih banyak Bu Gita atas menemani saya melakukan penelitian ini selama 1 tahun. Kalau aku sebenarnya semua orang tuh berjasa ya dalam membantu penelitian saya kali ini, mulai dari kayak guru-guru sekolah ini, terlebih lagi guru pembimbing aku kayak Bu Anas, juga ada juga guru-guru yang kayak senantiasa kasih saran kayak Pak Edo gitu juga. Terus juga teman-teman aku yang senantiasa kayak motivasi aku kayak semangat gitu, juga bisa membantu saya gitu berjasa. Terlebih lagi kedua orang tua saya yang kayak selalu membantu juga memfasilitasi dalam memenuhi data-data untuk penelitian saya gitu. Tadi kan kita dengar nih pesan dan saran Cila buat teman-teman yang mengikuti penelitian ilmiah juga. Boleh dong saran dari Evelyn untuk teman-teman? Saran aku untuk teman-teman terus semangat dan semoga kalian bisa mendapatkan kesempatan masuk Ostanas. Dan saya berharap juga semoga kalian menjadi lebih baik. Oke, sekian dari kami. Aku Mili. Aku Sheila. Aku Evelyn. Kami bertiga pamit. Dadah! Bye-bye.